Dia bisa menghalalkan segala caranya buat menghabisi orang. Tapi Eminem kok itu, gue lihat dia masih hidup tuh. Halo semuanya, kembali bersama gue, Ayu Herlina. Oke, di sini gue mau minta maaf dulu kepada kalian nih yang udah ngikutin gue dari lama, karena terakhir gue ngupload di YouTube itu sekitar 3 bulan yang lalu, dan gue tuh ada kendala di laptop gue karena penyimpanannya full dan ada masalah pribadi. Dan semua masalah sekarang alhamdulillah udah kelar, jadi gue udah bisa ngupload YouTube lagi setiap minggunya. Dan gue harap kalian bisa mengerti dan maafin gue sama kendala gue ini. Baru-baru ini rame banget nih di semua platform sosial media lagi pada ngebahas P. Diddy ya, seorang rapper asal Amerika yang dimana dia ini punya kasus tindak kriminal yang sangat banyak terhadap artis-artis papan atas Hollywood. Nah, tindak kriminalnya ini guys bukan main-main, dari mulai kekerasan, memperkaos anak di bawah umur, pelecehan seksual, hingga pemberian obat bius narkoboy secara paksa. Gak cuman itu, ternyata ada konspirasi lagi setelah si Diddy-nya ini tuh berhasil ditangkap. Nah, di sini gue bakal ngebahas ringkasannya dari beberapa sumber yang udah gue simpulin. Karena di sini gue tahu ya udah banyak juga youtuber udah pada ngejelasin, tiktokers juga udah pada ngejelasin P. Diddy ini siapa, kasusnya apa aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, di sini gue bakal ngejelasin singkatnya soal profilnya, baru nanti kita ke konspirasinya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kalau lu suka sama video gue dan mau terus mendukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina, langsung aja kita ke ceritanya. Puff Daddy, Puff Diddy, P. Diddy, Love, tuh banyak banget kayaknya namanya dia ya. Di sini kita bakal panggil Diddy aja ya. Gue emang gak mau juga so akrab sama dia, cuman ya udahlah daripada gue Pak Diddy ini. Jadi nama asli si Diddy ini tuh Sean John Combs, jadi nggak ada sebenarnya tuh Puff Daddy Diddy. Udah, itu sebenarnya nama-nama panggungnya dia aja. Seorang produser musik, rapper, businessman ya. Dia orang kaya banget lah intinya, orang paling berpengaruh di dunia Hollywood, musik Amerika Lahir pada 4 November 1969. Jadi sekitar 55 tahun lah ya dia tahun ini. Dan bisa dibilang di bocah udah aki-aki ya, kagak ada tobat-tobatnya lu gue lihat. Dia dibesarkan di New York yang merupakan anak tunggal dari Janice, seorang guru, dan Melvin Combs, seorang anggota angkatan bersenjata AS yang meninggal dunia ketika si Diddy ini tuh masih kecil. Mungkin beberapa dari kalian tuh ada ya mikir gitu kan, si Diddy kayaknya uangnya kagak habis-habis karena mungkin dia lahir dari keluarga orang yang berada gitu. Enggak guys, enggak. Bisa dibilang si masa remaja, masa mudanya si Diddy ini tuh cukup terbilang sulit gitu. Dan dia tuh ternyata sudah menemukan minatnya di dunia musik itu sejak dini. Sampai pada akhirnya si Diddy ini tuh kuliah di Howard University. Nah, di sini tuh dia belajar bisnis, lalu setelah lulus baru dia memulai karirnya di dunia musik. Nah, si Diddy memulai karirnya di industri musik itu pada tahun 1993, yang dimana dia jadi anak magang, anak intern di label rekaman yang bernama Uptown Record. Jadi Uptown Record pada saat itu tuh lagi jaya-jayanya. Nah, di Uptown Record ini dia kan merupakan anak intern gitu ya, anak magang. Cuman bisa dibilang dia tuh sebagai anak yang berprestasi di dunia musik pada saat itu, makanya dia dijadikan karyawan tetap di Uptown Record. Nah, cuman sangat disayangkan nih, ternyata di Uptown Record itu dia karirnya tidak berlangsung lama dan dia dipecat dari Uptown Record. Dan pada tahun 1993 dia mendirikan label rekamannya sendiri yang bernama Bad Boy Entertainment. Nah, udah tuh di situ tuh puncak kejayaan, bukan puncak sih, kayak awal kejayaan karirnya si Diddy di dunia musik. Karena label ini tuh segera meraih sukses besar dengan merilis album-album dari artis-artis terkenal seperti Notorious B.I.G., Faith Evans, dan juga Mace. Pada tahun 1997, albumnya dari Bad Boy Records ini yang berjudul No Way Out dengan hits seperti I'll Be Missing You dan Can't Nobody Hold Me Down. Album ini tuh kemudian meraih Grammy pada masa itu dan menjadikan P. Diddy ini sebagai produser terbaik di dunia musik pada kala itu. Mungkin di sini gue bakal kasih tahu kejelekannya, kebusukannya yang orang-orang nggak tahu. Jadi loli kan tuh gue. Jadi fun fact aja nih guys, mungkin beberapa dari kalian mikir kayak, oh si Diddy ini
cukup bertalenta juga ya, cukup berhasil ya, karena dia baru bikin Bad Boy Record tiba-tiba udah dapet Grammy gitu. Kalian tahu gak I'll Be Missing You ya, yang Every Step, iya yang itu. Yang itu bukan hasil kreativitas dari P. Diddy-nya sendiri, enggak, itu lagu plagiat. Yes, plagiat. Kalian mau tahu plagiat dari siapa? Dari The Police. Yang judul lagunya itu Every Step I Take. Dan lagu ini dirilis sama The Police itu pada tahun 1983. Dan ternyata P. Diddy ini tuh ngerilis lagu ini tanpa seizin The Police dulu. Jadi dia ngerilis dulu baru ngizin. Kayak kalian kebayang gak serut apa gitu si P. Diddy ini plagiat lagu tuh segampang itu. Nah, karena keplagiatan ini tanpa izin dia ngambil sampel musik orang ya, makanya dia tuh dikenakan denda nih dari tahun 97 ya, tahun 97 sampai 2024 sekarang nih. Kalian hitung aja tuh udah berapa tahun. Per harinya si Diddy harus ngebayar 5.000 US dollar atau setara dengan 75 juta rupiah kepada band The Police. Setiap hari loh, setiap hari 75 juta. Kaliin aja dari 97 ya, per harinya berapa ya? Kan per bulan ada 12 tuh. Nah, kali tuh per harinya sampai 2024 sampai sekarang nih. Masih dia ngebayar. Dari sini aja tuh kelihatan kalau si Diddy ini tuh ternyata orangnya sangat ngegampangin itu. Ya bahkan dia segampang itu nyuri lagu orang, terus tiba-tiba udah rilis aja tanpa sepengetahuan The Police. Baru akhirnya The Police tahu, ya udah baru dikenain denda. Dan dia dikenain denda juga yang kayak, ya udah gue punya duit ini, apa gue harus pusing? Ya udah per hari cuma 75 juta doang kan, gue bisa bayar. Gitu mungkin kata si Diddy ini. Dan di sini masih seputar musik Amerika ya. Di sini gue bakal ngejelasin sedikit West Coast, East Coast, yang dimana itu saingannya sangat kental banget, brother. Ya, mungkin beberapa dari kalian yang tidak ngikutin hip hop Amerika dan lain-lain itu bakal asing banget yang namanya West Coast, East Coast tuh apa gitu. Gue nggak tahu. Di sini gue bakal ceritain singkatnya aja ya. Jadi singkatnya East Coast, West Coast itu adalah pantai timur, pantai barat Amerika, dan dimana ya kayak pesisir pantai timur tuh ada daerah-daerahnya gitu. Ya mungkin ini tugas kalian ya untuk cari tahu sendiri ya, karena gue nggak bakal bahas di sini juga. Kepanjangan, mohon maaf. Dan West Coast juga pesisir barat Amerika ya, yang berarti itu negara-negara ya di pesisir barat Amerika gitu. Nah, si P. Diddy kan punya label rekaman tuh yang bernama Bad Boy Record ya, Bad Boy Entertainment. Itu menjadi cikal bakal East Coast. Jadi kayak East Coast kan punya beberapa negara, punya beberapa daerah, dan punya beberapa label rekaman juga. Cuman kan yang paling menonjol itu kan si P. Diddy. Nah, otomatis dari East Coast itu yang paling nonjol adalah Bad Boy Entertainment. Sementara West Coast atau pesisir barat Amerika itu punya label rekaman saingan si P. Diddy juga nih, namanya Death Row Record, punya Dr. Dre. Nah, jadi emang udah dari tahun 90-an, ini dua rekaman ini nih, dua dapur rekaman ini dari East Coast, West Coast itu sangat bersaing ketat banget guys. Bahkan sampai, ya nanti kita bakal bahas soal penghilangan nyawanya si Tupac sama si B.I.G ya. Cuman awalnya itu emang udah saing-saingan sangat ketat, karena di Bad Boy Entertainment itu punya rapper-rapper yang kelas kakap, dan juga Death Row Record ini juga punya rapper-rapper yang kelas tinggi juga gitu. Dan ternyata makin panas lagi di saat ada si Tupac Shakur sama si B.I.G ini. Nah, kalian tahu kan insiden Tupac Shakur tuh tahun 1996, di mana kala itu si Tupac diserang sama sekumpulan gangster bersenjata dalam perjalanan pulangnya setelah menonton pertandingan tinju. Nah, barulah tanggal 13 September 1996 Tupac akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Nah, pada saat itu West Coast, mereka yakin banget, West Coast tuh yakin banget kalau ini adalah ulahnya P. Diddy and the Gang, karena mungkin faktor kecemburuan Bad Boy Records sama Death Row Records ya, karena di sini Tupac tuh ternyata sempet kayak dideketin sama si P. Diddy, cuman si Tupacnya tuh kayak, gue nggak mau sama lo gitu, tolong lo jauh-jauh dari gue please. Mungkin di sini karena si P. Diddy orangnya tidak bisa ditolak, dan dia ngerasa Death Row ini tuh lagi jaya-jayanya menyaingi Bad Boy Records ya udah akhirnya dihabisin lah tuh si Tupac Shakur. Pokoknya West Coast tuh makin yakin kalau ini kerjanya si P. Diddy and the Gang. Di saat setelah Tupac Shakur ini, Biggie atau B.I.G itu merilis lagu yang bernama Who Shot Ya atau Who Shot Ya, siapa yang nembak lo gitu intinya. Dendam West Coast pun akhirnya memuncak, dan pada akhirnya nih setengah tahun, gak nyampe setahun, itu Biggie tiba-tiba udah meninggal dunia aja. Pada tanggal 9 Maret 1997 tuh Biggie dinyatakan meninggal dunia. Kabarnya alasan Biggie ini tuh sama dengan Tupac.
ditembak saat si B.I.G ini tuh lagi ada di Los Angeles, California. Ya udah pastilah di situ masyarakat netizen tuh berpikir kalau ini semua adalah akibatnya West Coast. Jadi West Coast ini emang pengen balas dendam terhadap P Diddy and the Gang. Karena di sini kan si P Diddy itu menghabisi nyawanya Tupac yang dimana Tupac lagi jaya-jayanya. Nah, West Coast akhirnya menghabisi si Biggie yang dimana pada saat itu dia tuh lagi jaya-jayanya. Jadi mereka tuh kayak satu sama. Lu ngabisin Tupac yang dimana Tupac tuh lagi jaya-jayanya, ya gue ngabisin yang lagi jaya-jayanya di tempat lu gitu. Nah, fun fact juga nih buat kalian orang awam ya, mungkin yang gak ikutin rapper, kalian pengen tahu gitu ya, misalkan kepo ya. Kalau lagi ngeliat suatu rapper foto gitu terus tiba-tiba tangannya begini nih, jari tengah sama jari manisnya itu nekuk kayak begini, udah pasti itu grupnya si Dr. Dre alias West Coast. Kayak begini nih, ada sign tangannya mereka. Ngerti gak sih, kayak sering Nah, sementara kalau East Coast alias P Diddy and the Gang itu rata-rata sign handnya tuh kayak gini. Si jari manisnya itu sama jari jempol. Ya, jari jempol kayak begini nih. Kayak begini. Jadi kalau nanti tiba-tiba kalian random nih ngeliat foto artis, rapper, tiba-tiba dia begini, bocah-bocahnya P Diddy. Nah, gitu. Oke, di sini gue bakal ngebahas soal White Party ya. Tapi singkatnya aja, karena gue tahu nih YouTuber, TikToker itu udah pada ngejelasin mention White Party itu apa ya. Kalian udah pasti pada tahu lah yang ngikutin P Diddy ini dari minggu kemarin. Nah, ini berlangsung di siang hari guys, jadi masih bisa dibilang normal-normal aja. Artis-artis juga banyak yang bawa keluarga dan sanak saudaranya. Cuman setelah pesta White Party ini ada lagi. Ya ini nih baru pesta yang gokil lah, gong lah intinya. Namanya pesta Freak Off ya. Freaky Party. Nah, ya kita tahu ya dari namanya aja freak itu aneh. Orang-orang luar tuh kalau misalkan ngedenger yang namanya freaky party itu udah mengarah ke hal-hal negatif. Yang dimana pesta itu tuh pasti melibatkan yang namanya pekerja. Karena gue bocil Winda Basudara, jadi gue langsung bilang pekerja sus. Kalian yang tonton Winda Basudara tahu sus itu apa? Yang lebih kayak ini apa nih? Itu di saat Freak Off ini ternyata berlangsung bukan selama berjam-jam, ternyata bahkan sampai berhari-hari gitu. Diduga beberapa selebritas yang ikut White Party ada sebagian yang ikut join Freak Off Party juga. Baik itu cewek maupun cowok itu sama-sama dipaksa sama si Diddy karena keperluan nafsunya dia yang sangat yang fantasinya tuh gila banget. Diduga selama berhari-hari tuh kejadian itu berlangsung, si Diddy ini tuh memasang kamera tersembunyi dan merekam semua kejadian yang ada di dalam pesta Freak Off itu. Jadi kalau misalkan suatu ketika karena kan orang-orang yang di sana tuh rame gitu, nggak mungkin nggak ada 1-2 orang yang pengen gitu ngelaporin polisi ya. Itu tuh udah di-warningin duluan sama P Diddy kayak lo jangan main-main sama gue orang paling bahaya banget nih. Sebelum lo ada niatan buat ngelaporin polisi, gue harus warningin ke lo kalau lo sebar nyawa lu nyawa lu yang melayang. Ada list beberapa nama selebritas yang diduga ikut skandal Freak Off Party ini, yaitu ada Mariah Carey, Alicia Keys, Will Smith, Leonardo DiCaprio, Kevin Hart, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, and Beyonce. Nah, berikut nih nama-nama orang-orang yang melaporkan kasus kriminalnya si Diddy. Pastinya yang pertama itu adalah mantan pacarnya Diddy, Cassandra Ventura. Casey ini ternyata terlibat dalam pelecehan dan juga perdagangan sus. Casey sama Diddy ini tuh udah menjalin hubungan sekitar kurang lebih 10 tahun, tapi mereka ini putus nyambung. Dan ternyata selama 10 tahun itu Casey itu selalu mendapat kayak kekerasan, pelecehan, pemaksaan biar Casey itu buat enak-enak sama para pekerja susnya si Diddy, biar fantasinya, nafsunya si Diddy ini makin naik. Tapi selama 10 tahun itu Casey cuman diem, gak bisa laporin kemana aja karena dia tahu Diddy ini tuh orang yang berbahaya dan dia termasuk orang yang membesarkan namanya si Casey juga. Sebenarnya si Casey ini tuh udah ngelaporin soal masalah Diddy ini dari tahun 2023, tapi si Diddy pastinya punya pembelaan ya karena dia orang kaya, punya duit, punya kuasa. Jadi si Diddy tuh kayak, ayolah Casey, lu jangan kayak gitu lah nih, gue kasih duit nih set. Kita obrolin baik-baik lah, jangan kayak gitu. Jadi Casey-nya juga gak mau ambil masalah dan ambil pusing.
ya bisa dibilang case ini sempat close. Dan sampai pada akhirnya rekaman CCTV yang dimana Didi melakukan kekerasan kepada Casey di sebuah hotel itu tersebar, dan ya itu udah sebar ke mana-mana gitu. Masyarakat udah pada lihat, oh ini si Didi beneran. Makanya di sini Didi tuh panik dan dia langsung kayak kasih video klarifikasi minta maaf kalau iya gue bener-bener bersalah. Gue bener-bener menyesal atas perbuatan gue. Tolong semua maafin gue gitu. Karena dia nggak mau namanya dia tuh langsung drop gitu. Cuman karena di sini udah ada bukti rekaman CCTV, pastinya polisi itu langsung menyoroti kayak perilakunya si Didi gitu. Apakah apa yang diomongin sama Casey ini semuanya benar selama ini? Orang kedua yang ngelaporin ada Joey Dickerson Neal atas tuduhan pemerkosaan. Nah, karena di sini si Casey udah kayak ngebuka jalur lah buat para korban untuk melaporkan tingkah laku bejat kriminalnya si Didi, ya udah akhirnya satu persatu itu terkuak tuh. Siapa-siapa aja yang dilecehkan, terus dikasih kekerasan dan lain-lain lah. Terus juga yang ketiga ada Liza Gardner atas kekerasan di bawah umur, Jane Doe kekerasan di bawah umur, Rodney Lilroth Jones pemerasan ilegal, Grace O'Marcaigh, ya itulah penyebutannya, atas pelecehan seksual juga, April Lampros atas kekerasan seksual juga, Adrian English atas kekerasan seksual juga, Don Richards atas tuduhan kekerasan, dan Talia Graves atas distribusi video. Nah, kalian tahu kan kasus baru-baru ini yang penemuan senjata api di rumahnya P. Diddy dan juga 1000 botol baby oil dan juga botol pelumas ya. Lu bayangin ya, umur 55 tahun, bocah udah aki-aki. Kalau mau dipikir, oh ini kan pengusaha, bisnismen, apa? Lu mau pikir apa? Dia usaha punya perabotan bayi gitu. Setelah banyak orang-orang yang ngelapor ke polisi kalau si P. Diddy ini tuh melakukan kekerasan, pelecehan seksual, terus juga ya segala macamnya lah, masih bisa lu mikir kalau dia ada bisnis perabotan bayi. Jangan ampe gue emosi ya, jangan ampe lu pada mikir kayak gitu. Gue paham yang namanya positive thinking tuh harus ada, cuman yang namanya P. Diddy itu harus negatif. Jadi nggak ada yang positif di dirinya si Didi Lawati ya. Udah, jangan berharap positif. Ya udah pasti mau itu polisi, masyarakat yang tahu nih ada botol baby oil ribuan lagi, lu masih apalagi kalau bukan untuk fantasi seksualnya dia itu, apalagi ditambah dia juga ngebayar pekerja sus. Pekerja sus cewek maupun cowok, masih bisa lu positif tinggi sama orang kayak gitu. Ya udah pasti ini tuh ini udah pasti terlibat dalam freak of party-nya si Didi ini. Ya udahlah, bukti udah nyata, dan pada akhirnya 16 September 2024 si Didi Lawati ini tuh ditangkap sama agen federal di salah satu hotel di New York City dengan tuduhan perdagangan dan juga pemerasan. 2 hari setelahnya si Didi ini mengaku kalau dia itu tidak bersalah. Bisa-bisa dia bilang dia tidak bersalah. Aku tidak bersalah, Didi Lawati. Dan di sini gue juga gedek banget sama pengacaranya si Didi karena dia nawarin 50 juta US dollar atau setara dengan 700,5 miliar. Ya 750-an miliar lah itu kepada hakim biar si Didi ini tuh ditahan, tapi bukan di penjara, ditahan dalam pengawasan tapi di rumahnya. Cuman ternyata tawaran dari pengacaranya Didi ini tuh ditolak sama hakim Robin Tanofsky dan dia bilang gue nggak mau uang lo itu. Oke, Didi tetap ditahan. Dan di sini Didi itu tetap ditahan sampai sidangnya itu berlangsung pada awal Oktober. Nah terus nih katanya di saat ditahan ini tuh si Didi acting. Katanya dia tuh depresi banget sampai nggak mau makan, merasa cowok yang paling disakiti. Kan dikesianin banget lah si Didi ini. Ya cuman di situ masyarakat tahu bejatnya dia kayak gimana, ya pada akhirnya ya kayak acting doang lu, gue tahu lu acting lu, dasar Didi Lawati ya kayak gitu. Gue yakin sebagian besar dari kalian yang udah ngikutin kasus P. Diddy ini tahu persis kalau ada artis-artis yang menyindir P. Diddy lewat lagu. Contohnya seperti Justin Bieber, Yami, J. Cole, She Knows, Eminem, Few, sampai Kesha yang TikTok. Ya, gue nggak akan ngebahas itu lagi karena gue yakin youtuber tuh udah banyak yang ngebahas, bahkan di TikTok pun udah banyak yang ngebahas itu. Tapi di sini yang bikin gue menarik adalah kenapa
Eminem tuh bisa seberani itu nyindir si P Diddy blak-blakan loh. Ya kalian tahu kan liriknya Eminem yang Fuel itu ada rapper, terus juga ada CS, terus di endingnya itu ada P Diddy yang terdengar seperti P Diddy. Nah kalian pasti bertanya-tanya nih, kenapa Eminem dia bisa seberani itu buat nyindir P Diddy, yang dimana P Diddy ini kita tahu dia orang berbahaya, dia bisa menghalalkan segala caranya buat menghabisi orang, tapi Eminem kok itu gue lihat dia masih hidup tuh. Nah ternyata diyakini si Eminem itu tuh punya backingan yang bernama Dr. Dre, yang tadi udah gue sempet bahas tuh Dr. Dre siapa. Nah hubungan Dr. Dre dengan Eminem itu tuh cukup dekat guys, dan kalian tahu kan kalau Dr. Dre ini tuh saingannya P Diddy, jadi bisa dibilang mereka itu sama-sama teratas, posisinya tuh teratas ya, karena di sini Eminem ngerasa gue juga punya backingan yang selevel setara sama lo bahayanya nih. Jadi P Diddy ini tuh mikir dua kali buat ngehabisin Eminem, karena P Diddy tahu kalau misalkan dia menghabisi Eminem dampak ke dianya tuh apa. Dan di satu sisi Eminem ini tuh udah gendek sama P Diddy, makanya dia kayak P Diddy mah gue bisa sindir dia blak-blakan gitu. Nah di sini cukup jelas ya kenapa Eminem bisa seblak-blakan itu buat nyindir P Diddy. Nah setelah Eminem ada konspirasi yang menarik lagi nih dari Kanye West. Nah ternyata nih guys, si Kanye West sama P Diddy itu sahabatan tuh udah lama, tapi hubungan persahabatannya mereka retak di saat 2009. Nah kalian mau tau gak kalau di tahun 2009 ternyata ada berita yang sangat menggemparkan dunia musik banget, karena Kanye West dia bisa-bisanya mempermalukan seorang Taylor Swift di acara MTV. Nah di acara ini Taylor Swift itu lagi dikasih penghargaan karena lagunya yang You Belong to Me. Tapi di satu sisi ternyata saingannya dia ini Beyonce. Gak mikir panjang, si Kanye West itu langsung ke panggung terus kayak ngomong kalau Beyonce ini tuh lebih baik dari semuanya. Jadi kayak Taylor Swift lu gak ada apa-apanya sebenarnya dari Beyonce. Mungkin orang-orang yang belum tahu soal kasusnya P Diddy ini bakal mikir Kanye West kok bisa sejahat itu, sekurang ajar itu sama Taylor Swift. Kanye West di situ tuh dapat kecaman dan juga komentar negatif dari para netizen, apalagi fansnya si Taylor Swift. Tapi ternyata semakin lama, semakin kesini kasusnya si P Diddy ini tuh semakin terkuak. Makanya orang-orang tuh banyak yang berasumsikan bahwa kayaknya si Kanye West ini tuh mencoba untuk melindungi Taylor Swift. Karena ternyata guys, Beyonce itu tipikal orang yang gak mau tersaingi. Dia pengen jadi top dari segala top. Dia nggak bisa ngelihat artis lain tuh lebih dari diri dia. Makanya di sini Kanye West itu kayak tumbalin diri dia sendiri, kayak biarin dia dikecam sama netizen. Ya, gue pasang badan biar Taylor Swift nggak kenapa-napa sama Beyonce. Karena takutnya kalau misalkan dia tidak melakukan hal kayak gitu ke Taylor Swift, Beyonce bakal melakukan hal yang tidak diinginkan atau hal-hal negatif kepada Taylor Swift. Dan di sini tahun 2009 kan Taylor Swift ini masih menjadi artis yang biasa aja, nggak kayak Taylor Swift yang sekarang. Makanya mungkin pada saat itu Kanye West benar-benar melindungi biar si Taylor Swift ini tidak diajak sama si P Diddy buat gabung ke dalam komplotannya P Diddy, dengan cara si P Diddy biasalah iming-iming mempopularitaskan si Taylor Swift dengan menaikkan karirnya Taylor Swift. Nah hal ini diperkuat lagi karena kejadian yang sama itu terjadi kepada artis Aaliyah, yang dimana Aaliyah tuh lagi jaya-jayanya pada saat itu tiba-tiba meninggal dunia. Nah kasus kematiannya Aaliyah ini karena kecelakaan pesawat, tapi masyarakat netizen itu udah banyak yang berasumsi kalau kayaknya ini kasusnya si Aaliyah ini adalah yang direncanakan. Karena di satu sisi si Aaliyah ini tuh ternyata tidak mau bergabung ke dalam komplotannya P Diddy, dan pada saat itu ternyata si Aaliyah ini melebihi karirnya dibanding Beyonce. Jadi bisa dibilang ini Aaliyah, ini Beyonce. Makanya di situ Aaliyah langsung di sama P Diddy and the Gang. Ternyata ada kasus yang serupa lagi nih sama Aaliyah dari Left Eye. Nah Left Eye ini meninggal karena kecelakaan mobil dengan teman-temannya di saat dia tuh karirnya lagi jaya-jayanya. Nah yang anehnya di dalam kecelakaan ini adalah Left Eye kan pergi sama teman-temannya 6 orang. Tapi kenapa Left Eye sendiri aja yang meninggal dunia? Nah posisi karirnya si Left Eye itu juga sama kayak Aaliyah tadi guys, lagi ada di atasnya Beyonce. Jadi ini Left Eye, ini Beyonce, nggak bisa kayak gini. Left Eye
Beyonce yang harus ke atas. Nah, ternyata ada konspirasi baru lagi nih. Ini dari Adele. Ya, kita tahu ya, Adele itu punya suara khas yang sangat tinggi. Lagu-lagunya itu sangat the best banget menurut gue. Dan pada tahun 2017, si Adele ini tuh sempet membawa pulang 5 piala Grammy. Sementara Beyonce itu cuman membawa 2 piala Grammy. Ya, kita di sini bisa lihat ya, kalau Adele ini lagi di atasnya Beyonce karena dia membawa pulang 5 piala sekaligus. Tapi mimik mukanya Adele itu seolah-olah tuh kayak, aduh, mampus gue. Kenapa nggak Beyonce aja gitu? Gue kayaknya nggak perlu piala, gue lebih mentingin nyawa gue deh. Ya pasti panik lah. Ya lu lihat aja si Beyonce orangnya sejelas apa, dia nggak bisa orang lain tuh ada di atas dia. Dia harus selalu ada di posisi teratas. Grammy harus Beyonce, Grammy harus Beyonce. Dan di saat si Adele ini mematahkan pialanya dan dia bagi 2 sama si Beyonce, Adele tuh sampai bilang dia tuh sebenarnya belum pantas buat dapetin Grammy. Yang lebih pantasnya itu tuh Beyonce, selalu Beyonce, apa tuh Beyonce. Dan kalian tahu reaksinya Beyonce setelah si Adele ngomong kayak tadi apa? Ya dia sok-sokan kayak senyum bahagia, sok-sokan menitiskan air mata. Dimana gue tahu air mata lu tuh fake. Gue jadi kesel banget dan no respect banget sama Beyonce. Kayak maksud gue seorang Umi Adele, dia kayak sampai sepanik itu. Dia dapet piala aja panik gitu, kayak gue mending gak dapet piala daripada gue kehilangan nyawa gitu kali ya. Tapi gimana nih menurut kalian sama konspirasi-konspirasi yang baru gue bahas tadi? Nah terus gimana nih Kak update terbaru sama artis-artis yang terseret namanya atas kasus P. Diddy? Nah setelah penangkapannya P. Diddy pada tanggal 16 September 2024 kemarin, ternyata kayak Usher, J.Lo, Kim Kardashian, Jay-Z, Beyonce, mereka menjalani hidup ya seperti tidak ada apa-apa. Tapi katanya tuh sempat ada kabar si Usher di Twitter itu sempat menghapus semua tweetnya di saat setelah kejadian P. Diddy ditangkap. Cuman ujung-ujungnya si Usher ini tuh kayak membela diri dengan nge-tweet, guys kalian itu kenapa sih? Ini tuh Twitter gue di-hack, kayak gitulah kira-kira. Cuman guys yang gue bingung di sini adalah kasus ini kan udah lama banget ya. Kanye West, Kim Kardashian itu tuh udah tahu soal P. Diddy itu tuh kayak gimana. Tapi kenapa namanya Kim Kardashian itu terseret dalam list nama yang ikut freak of partinya P. Diddy. Sementara Kanye West itu kebalikannya. Yang kita tahu Kanye West itu adalah mantan suaminya si Kim Kardashian kan. Tapi kenapa bisa Kim Kardashian itu lebih ke P. Diddy sementara Kanye West itu sangat, gue benci banget sama P. Diddy. Dan dia bahkan sampai melindungi salah satu artis yaitu Taylor Swift. Coba guys, mungkin kalian yang lebih tahu persoalan ini kalian bisa tulis di kolom komentar. Karena jujur nih guys, gue tuh termasuk orang yang tidak mengikuti genre musik hip hop atau yang kayak rapper-rapper Amerika itu gue banyak yang gak tahu. Tapi karena ada kasus P. Diddy yang sangat kriminal banget yang aduh, makanya gue ngulik soal cerita ini. Mungkin dari kalian yang udah ngikutin hip hop dari lama, Amerika rapper itu kayak gimana? Kalau gue ada salah kata atau minus informasi boleh tolong dikoreksi di kolom komentar. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Sungguh gila ya. Ada yang namanya iblis di dunia ini, ternyata di atasnya iblis masih ada P. Diddy gitu ya. Gue juga pengen kalian rekomendasiin nextnya gue bakal bahas apa. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Helena. See you in the next video.